Hai guys, assalamualaikum semuanya. Welcome back. Welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di sini karena banyak banget yang nanya, aku mau cerita tentang kuliah profesi. Nah, jadi yang pertama, aku tuh kuliah di Poltekkes Bandung. Sekarang baru semester 1. Aku tuh dapat informasi buat pendaftaran ini di webnya, jadi aku nyari researchnya sendiri. Dan untungnya ada. Setelah itu aku nyoba daftar, dan dia ada 2 gelombang, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Aku ikut dua-duanya. Beda banget emang. Buat gelombang yang pertama itu aku ikut karena ya aku emang pengen kuliah profesi, tapi aku juga waktu itu keterima CPNS, tapi ternyata di tahap terakhir aku nggak keterima. Dan aku tuh malah nggak daftar ulang profesi, jadi akhirnya aku terpaksa daftar lagi di gelombang 2 dan alhamdulillah keterima. Setelah aku daftar, aku ada tes wawancara sama tes kesehatan. Waktu itu lagi sariawan. Nah, di tes wawancara ini aku cuma video call sama dosennya, nggak ke Bandungnya karena lagi pandemi. Tes kesehatan, nah tes kesehatannya ini mandiri, jadi sendiri di rumah sakit yang bisa kalian pilih sendiri. Gitu guys. Nah, setelah itu aku udah keterima semuanya, alhamdulillah. Aku langsung rencana buat resign kerja karena aku juga waktu itu lagi kerja, dan juga aku ada bisnis foto. Untuk pembelajarannya itu 1 bulan ada matrikulasi. Kalau misal dari luar kalau misal emang lanjut kayak gitu pasti ada matrikulasi, kayak dari D3 ke D4, dari D4 ke profesi, dan beda universitas itu tuh pasti ada matrikulasinya. Jadi ada matrikulasi selama 1 bulan, dan itu 10 SKS. Setelah dari kita baru langsung lanjut praktek. Nah, aku di sini ngekos di Bandung. Akhirnya karena aku tadi di Bogor, aku ke Bandung buat praktek. Aku dapet di puskesmas yang katanya paling ramai di Bandung, cuman karena lagi COVID jadinya sepi ya puskesmasnya. Tapi alhamdulillah sih lumayan ada biaya pendaftarannya. Aku waktu itu berapa ya, 800 buat gelombang 2. Kalau gelombang 1 itu 250 kalau nggak salah. Buat gelombang 2 nya itu 800-an, temannya hampir 1 juta. Aku sampai nanya balik kan, bener ini 800 gitu loh. Soalnya bedanya jauh banget sama gelombang 1-nya. Aku hampir nggak akan daftar karena mahal banget kan, cuman ya udahlah. Aku lahaulan nyoba, jadi juga dari gaji aku, dari uang bisnis aku. Setelah itu buat biaya semesternya itu dia 9 juta. Dan kalau buat kayak seragam itu beda lagi, dia ada biayanya 1 juta. Dan tes kesehatan itu kan bayar masing-masing ya, teman-teman aku ada 800, 700, kalau aku cuma lagi sekitar 250. Pokoknya harus pintar-pintar kalian. Nah, apa sih yang dipelajarin di profesi ini, apa bedanya sama D4 sama D3? Nah, ternyata setelah matrikulasi kemarin itu buat profesi ini dia lebih mendalam, dia lebih detail buat ke pelajarannya itu, kayak patofisiologinya, fisiologinya,
benar-benar detail guys, dan itu benar-benar udah nambah lagi materi dan harus kuat. Tapi insya Allah pasti bisa ngelewatinnya. Setelah itu, nah apa sih target-target yang ada di profesi ini, prakteknya ini, apa bedanya sama D3 sama D4? Kalau profesi ini jadi ada 6 stase ya. Pertama itu stase remaja sama pranikah, kedua stase prakonsepsi sama persiapan kehamilan, ketiga stase kehamilan, nah itu 2 minggu, 4 minggu, stase persalinan 4 minggu, stase nipas itu 3 minggu, bayi baru lahir 3 minggu, sama udah ya berarti 6. Nah di semester 2 itu lebih luas lagi, dia ada stase kesehatan reproduksi KB, terus gawat daruratnya kayak gitu-gitu. Nah terus oh ya, sebelum aku praktek itu aku ada OSCE dulu. OSCE itu kayak ujian praktek buat kita sebelum turun lapangan. Itu kita wajib OSCE, jadi biar menyamakan resepsi. Aku OSCE-nya itu waktu itu yang fisiologis aja sih, nggak boleh aku spoiler ya guys. Soalnya aku juga waktu itu nggak dikasih tahu sama dosen buat buat OSCE apa aja, ujian praktek apa aja. Lagi ya udah sih, paling itu aja. Jadi sekarang aku lagi praktek di stase remaja. Oh jadi kayak lebih ke jadi kayak koas gitu. Koas juga kan kalau misalkan dokter dia per stase kayak stase obgyn, stase anak, dia berbeda satu-satu diselesaikan gitu. Udah sih paling gitu aja yang mau ceritain. Semoga membantu dan semoga kalian termotivasi buat lanjut pendidikan lagi, nambah ilmu lagi, dan terus semangat buat cari ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, boleh ke IG aku di @veraramdania atau di komen di YouTube. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau ada yang mau request aku mau bikin video apa, boleh komen di bawah.